Pada video kali ini, Detektif V akan menjelajahi konsep radioaktivitas. Radioaktivitas merupakan peristiwa peluruhan partikel di dalam inti atom yang tidak stabil dengan memancarkan radiasi dan membebaskan sejumlah energi untuk berubah menjadi inti atom yang lebih stabil. Penamaan radioaktivitas ini pertama kali diperkenalkan oleh Marie Curie, ilmuwan perempuan asal Polandia yang melengkapi penemuan Henry Becquerel sebelumnya. Nah, ini memang sejarahnya agak panjang gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bahas di video selanjutnya. Radioaktivitas ini diambil dari kata sifat radioaktif, yang berarti senantiasa memancarkan energi. Jadi unsur radioaktif itu dapat diartikan sebagai suatu unsur yang senantiasa memancarkan energi. Dan radioaktivitas merupakan kata kerja dari pemancaran energi tersebut. Marie Curie juga menamakan inti atom yang tidak stabil, yang meluruh itu ya, sebagai inti induk. Dan inti atom hasil peluruhan dinamakan inti anak. Nah, kadang inti anak ini masih bersifat radioaktif juga. Jadi dia bisa menjadi inti induk. Kemudian dia meluruh sampai akhirnya dia menghasilkan inti anak. Terus kemudian meluruh sampai terus-terusan meluruh sampai akhirnya tercapai kestabilan. Ini biasanya terjadi ketika peluruhan partikel alfa. Nah, peluruhan berantai ini dinamakan dengan deret radioaktif. Ada beberapa sih ya deret radioaktif alamiah tuh. Ada deret thorium, neptunium, uranium, dan aktinium. Peluruhan juga bisa berbagai jenis tergantung partikel apa sih yang dipancarkan. Peluruhan dibedakan menjadi peluruhan partikel alfa, partikel beta, dan partikel gamma. Oke, kita bahas satu-satu ya. Peluruhan partikel alfa. Pada peluruhan partikel alfa itu terjadi pemancaran sinar alfa yang berwujud partikel alfa. Peluruhan alfa ini terjadi pada inti atom berat dengan nomor atom lebih dari 83. Nah, peluruhan ini terjadi karena jumlah proton yang sangat tinggi di dalam inti atom berat, sehingga proton-proton tersebut memberikan gaya tolak-menolak yang tidak dapat diatasi oleh gaya nuklir kuat itu. Nah, peluruhan alfa ini juga dianggap sebagai salah satu jenis peluruhan klaster yang sudah dibilang tadi itu ada deret radioaktif gitu ya. Nah, peluruhan klaster itu merupakan peluruhan yang menghasilkan lebih dari satu macam inti anak dengan perbedaan massa yang relatif besar. Pada peluruhan alfa ini, inti induk akan melepaskan partikel alfa sehingga partikel anak itu akan berkurang. Nomor massanya itu 4 dan nomor atomnya 2. Jadi pada peluruhan alfa itu neutron dan proton yang dilepaskan oleh inti induk itu masing-masing jumlahnya 2 gitu ya. Oke. Untuk bentuk umum dari peluruhan partikel alfa itu seperti ini. A, Z, X. X itu merupakan inti induk. Kemudian akan berubah menjadi inti anak. Kita sebut inti anaknya itu adalah Y. Berarti inti anaknya ini akan kehilangan 4 nomor massa. Jadi A dikurangi 4, nomor massa induk dikurangi 4, dan Z dikurangi 2. Jadi nomor atom induk dikurangi 2. Ditambahkanlah dengan partikel alfa. Partikel alfa ini memiliki nomor massa 4 dan nomor atom 2. Kalian bisa lihat di situ ada kesetaraan nomor massa dan nomor atom sebelum peluruhan dan setelah peluruhan. Sebelum peluruhan kan A ya. Setelah peluruhan itu -4 ditambah 4 tapinya gitu. Jadi nomor massa dan nomor atomnya itu setara. Contohnya nih, atom radium yang memiliki nomor massa 222 dan nomor atom 86 akan meluruhkan partikel alfa dan menghasilkan inti anak. Kita kurangi ya, 222 dikurangi 4, 218, 86 dikurangi 2 itu 84. Kita masih menggunakan Y. Nah, untuk mengetahui Y itu sebenarnya atom apa sih, gitu, unsur apa sih, kita bisa lihat di tabel periodik unsur. Ternyata yang memiliki nomor atom 84 itu adalah polonium. Nah, jadi ketika radium memancarkan partikel alfa akan menghasilkan inti atom polonium. Yang kedua itu peluruhan beta. Peluruhan beta itu ada 2 jenis, yaitu peluruhan beta negatif yang memancarkan negatron dan peluruhan beta positif yang memancarkan positron. Nah, negatron, positron itu apa sih gitu ya? Yang kita tahu kan megatron gitu ya, megatron itu di Transformers. Oke, kita pahami dulu ya konsep dasar dari proton dan neutron untuk mengetahui
apa itu negatron dan positron. Nah, ini sebenarnya diawali dari penemuan ilmuwan asal Amerika bernama Murray Gell-Mann. Aduh, gimana bacanya ya? Oke, Murray Gell-Mann dan George Drake pada tahun 1964. Mereka menemukan partikel elementer penyusun proton dan neutron yang bernama quark. Oke, kemarin kalian tahunya itu penyusun inti atom itu kan proton dan neutron gitu ya. Merasa bahwa proton dan neutron itu loh yang paling kecil dari penyusun inti atom itu. Ternyata di dalam proton dan neutron itu ada lagi penyusunnya gitu. Namanya itu adalah quark. Jadi quark ini yang sampai sekarang itu ditemukan sebagai partikel terkecil atau partikel elementer dari penyusun zat itu quark gitu. Nah, proton dan neutron itu terdiri dari dua jenis quark. Nah, quark sendiri ini sebenarnya ada 6. Ada quark up, quark down, quark charm, quark strange, quark top, dan quark bottom. Tetapi untuk penyusun proton dan neutron itu terdiri dari dua quark, yaitu quark up dan quark down. Nah, apabila dibandingkan dengan muatan elektron, maka quark up itu memiliki muatan plus 2/3e dan quark down memiliki muatan min 1/3e. Proton dan neutron masing-masing terbentuk dari 3 buah quark. Kalau proton itu susunannya itu 2 quark up dan 1 quark down. Jadi kalau disingkat itu UUD, up, up, down. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan nih muatan proton itu plus 2/3e ditambah 2/3e dikurangi 1/3e, itu hasilnya plus 3/3e sama dengan plus e. Dari sanalah yang kita ketahui bahwa proton itu bermuatan positif gitu. Ternyata asalnya dari penyusun quarknya. Nah, sedangkan untuk neutron itu tersusun atas 3 juga, tapi up, down, down. Kalau tadi proton itu up, up, down, kalau sekarang neutron itu up, down, down. Jadi kalau disingkat itu UDD, 2 quark down dan 1 quark up. Jadi kalau kita jumlahkan nih muatannya 2/3e min 1/3e min 1/3e itu sama dengan 0. Nah, ini berarti neutron itu tidak memiliki muatan. Makanya kemarin-kemarin yang sudah kita ketahui bahwa neutron itu kan tidak bermuatan ya, ternyata asalnya dari sana. Nah, proton dan neutron itu memiliki kemungkinan untuk mengalami perubahan jenis muatan. Kenapa? Karena kan partikel penyusunnya itu ada yang positif, ada yang negatif tadi. Ada quark up yang positif dan quark down yang negatif. Jadi, proton dan neutron itu memiliki kemungkinan untuk merubah muatannya dengan cara merubah penyusun quarknya. Merubah penyusunan quarknya itu bisa dilakukan karena adanya peluruhan beta. Kita lihat ya, untuk neutron kan tidak bermuatan. Dia memiliki komposisi penyusunnya itu up, down, down gitu. Nah, karena peluruhan beta ini maka neutron itu akan berubah menjadi proton. Kok bisa ya? Bisa dong. Gimana caranya? Ya tinggal diganti aja. 1 quark down itu diganti dengan 1 quark up. Jadi yang komposisi awalnya itu up, down, down diubah menjadi up, up, down. 1 quark down diubah menjadi 1 quark up gitu. Nah, tapi jelas harus disertai pembentukan dari partikel lain yang mengimbangi dari perubahan quark tadi. Partikel yang mengimbangi dari perubahan quark tadi itu adalah elektron. Jadi pada proses perubahan quark tersebut itu disertai dengan terpancarnya elektron dari inti atom. Dari inti atom, guys. Jadi pertanyaannya, kok di dalam inti atom ada elektron ya? Kan harusnya elektron itu beradanya di orbital luar. Orbital luar di inti atom gitu. Kalian sudah belajar di teori atom bahwa elektron-elektron itu kan berada di luar inti atom ya, di orbital-orbitalnya. Nah, ternyata elektron yang dipancarkan pada peluruhan beta tadi itu beda jenisnya dengan elektron yang berada di orbital. Elektron ini tuh muncul karena adanya perubahan 1 quark down tadi menjadi 1 quark up. Oke, kita perjelas ya dengan perhitungan. Ketika 1 neutron berubah menjadi 1 proton, berarti ada partikel lain yang dibentuk bersamaan dengan proton untuk mengimbangi muatan neutron yang 0. Jadi kalau kita hitung ya, apa sih partikel yang bersama muncul ketika ada perubahan itu? Ya, kita hitung 0 sama dengan plus E ditambah X. 0 itu adalah muatan neutron. Nah, kita ingin neutron itu merubah jadi proton kan. Berarti
plus E itu adalah muatan proton ditambah X. X itu adalah partikel yang muncul ketika satu quark down diubah menjadi satu quark up. X itu berarti sama dengan 0, kita plus E nya pindah ruas jadi 0 min X gitu kan ya. Jadi X itu sama dengan min E. Nah dari sini berarti ketahuan bahwa partikel lain yang harus dilepaskan ketika neutron berubah jadi proton itu adalah elektron. Kenapa elektron? Kan itu muatannya min E partikelnya, berarti itu adalah jenis elektron. Nah untuk membedakan dengan elektron yang ada di orbital, maka dinamakanlah elektron ini negatron. Nah negatron ini tidak memiliki massa, hanya memiliki muatan aja, muatannya negatif. Sehingga pada peluruhan negatron itu akan menyebabkan inti anak bertambah satu proton, karena kan tadi neutronnya itu diubah menjadi satu proton ya. Nah peluruhan negatron ini dinamakan juga dengan peluruhan partikel beta negatif. Nah karena pada proses peluruhan ini harus terjadi juga hukum kekekalan energi, jadi energi sebelum peluruhan dan setelah peluruhan itu harus sama. Energi yang dipancarkannya ini ketika peluruhan partikel beta negatif itu adalah anti neutrino. Nah kita contohkan ya untuk peluruhan pada inti kalium. Inti kalium ini sebagai inti induk. Inti anaknya kita lambangkan dengan Y. Nomor masanya sama ya, tetap 40. Nah tapi nomor atomnya itu ada penambahan, karena kan tadi ada perubahan neutron jadi proton. 19 ditambah 1. Jadi sekarang inti anak itu nomor atomnya menjadi 20. Kita belum tahu yaitu inti apa. Nah sekarang kita lihat ke tabel periodik unsur. Yang memiliki nomor atom 20 itu adalah kalsium ternyata ya. Jadi kalium ketika memancarkan partikel beta negatif akan menghasilkan inti kalsium. Pada peluruhan beta positif itu terjadi perubahannya proton yang menjadi neutron, dengan proses yang hampir mirip nih dengan perubahan neutron menjadi proton tadi. Proton itu kan plus E, sama dengan diubah menjadi neutron. Neutron itu kan muatannya 0, berarti 0 ditambah dengan X. X itu tadi partikel yang menyertai perubahan proton menjadi neutron. Nah berarti X nya itu sama dengan plus E, ya kan? Nah plus E itu muatan apa tadi? Muatan proton. Jadi proton yang diubah menjadi neutron itu disertai dengan pembentukan proton. Nah jelas proton yang dihasilkan dari perubahan proton jadi neutron ini berbeda dengan proton penyusun inti atom yang sebenarnya yang sudah ada gitu. Karena kan ini protonnya dibentuk gitu ya. Karena ini adalah proton kayak buatan gitu, dinamakanlah dengan positron. Ya dari kata positif elektron. Untuk membedakan proton penyusun inti atom yang sesungguhnya dan proton hasil peluruhan. Pada peluruhan positron akan menyebabkan satu nomor atom dari inti anak berkurang. Ini dinamakan juga dengan peluruhan beta positif gitu ya. Oke, ini bentuk umumnya. AZX adalah inti induk, kemudian akan menghasilkan Y inti anak. Z-nya itu berkurang satu, ditambah dengan positron, tambahkan dengan neutrino. Neutrino adalah energi yang dipancarkan ketika peluruhan beta positif agar terjadi hukum kekekalan energi. Oke, kita contohkan. Ini adalah atom skandium dengan nomor massa 44 dan nomor atom 21. Mengalami peluruhan beta positif, maka akan menghasilkan inti anak Y, di mana inti anak Y ini akan memiliki nomor massanya sama 44 dan nomor atomnya itu kita kurangi aja ya, 21 kurangi 1, jadi itu 20. Nah di tabel periodik unsur yang nomor atomnya 20 itu tadi adalah kalsium. Oke, selanjutnya adalah peluruhan gamma. Nah ini uniknya nih diceritakan di film Hulk itu kan bahwa Bruce Banner itu dia terkena radiasi sinar gamma sehingga akhirnya badannya berubah ya jadi hijau. Pada peluruhan sinar gamma merupakan peluruhan yang terjadi ketika inti atom berada dalam keadaan tereksitasi. Nah maksudnya tereksitasi itu merupakan keadaan di mana inti atom itu tidak berada dalam energi dasarnya. Jadi ini sebenarnya inti atom itu sama seperti elektron, dia memiliki energi dasar. Karena perbandingan jumlah neutron dan proton yang membuat inti tidak stabil, maka inti atom tidak berada pada tingkat energi dasarnya, tapi pada keadaan tereksitasi. Nah, agar inti atom menjadi stabil, kembali ke keadaan energi dasarnya, maka diperlukan pemancaran energi. Energi yang dilepaskan itu berupa foton. Foton itu paket-paket cahaya ya, yang kita kenal dengan sinar gamma. Nah, karena berupa foton, maka sinar gamma ini tidak bermuatan, juga tidak memiliki massa. Jadi inti atom yang mengalami peluruhan gamma itu tidak akan kehilangan nomor massa dan nomor atomnya, hanya melepaskan energi agar kembali ke keadaan dasarnya.
Nah, peluruhan sinar gamma terkadang juga terjadi setelah peluruhan alfa atau beta. Yang biasanya nih inti anak hasil peluruhan beta atau alfa itu berada pada tingkat energi tereksitasi. Jadi maksudnya masih berada dalam keadaan tidak stabil sehingga harus meluruh kembali. Sehingga diperlukan peluruhan sinar gamma agar inti anak itu kembali ke keadaan energi dasarnya. Oke, bentuk umum dari peluruhan sinar gamma AZX, X itu adalah inti induk, akan menghasilkan inti anak G. Kalian bisa lihat bahwa A-nya tetap sama, Z-nya juga sama gitu ya. Ditambahkan dengan partikel gamma. Nah, 0, 0, 0, 0 itu membuktikan bahwa gamma tidak memiliki muatan dan tidak memiliki massa. Kita contohkan atom kobalt 6027. Nah, kenapa dikasih lambang bintang itu untuk membedakan bahwa ketika ada lambang bintang itu bahwa atom kobalt itu berada dalam keadaan tidak stabil ketika energinya masih tereksitasi. Nah, ketika atom kobalt bintang ini, kita sebut lambang bintang ini asteris gitu ya. Nah, jadi kobalt yang diberikan lambang asteris ini meluruhkan partikel gamma itu akan menghasilkan inti anak yang sama sih, masih kobalt juga, tapi sudah tidak diberi lambang asteris lagi karena dia dalam keadaan sudah stabil. Itu untuk membedakan aja sih lambang bintang itu ya, lambang asteris itu namanya, untuk membedakan bahwa ini adalah inti induk yang tidak stabil dan yang tidak diberikan asteris itu inti anak yang sudah stabil, yang sudah berada dalam keadaan energi dasarnya.